Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu hadir datang untuk mengikuti kegiatan P2K2. Namun sebelumnya ibu-ibu masih semangat? Iya, baik, terima kasih. Ibu-ibu, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, kemarin kita sudah belajar sampai di mana? Belajar tentang apa? Ya, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kemarin sudah sampai di menyusun anggaran. Nah, hari ini kita belajar tentang mengendalikan anggaran. Jadi di sini anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Jadi kita harus kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah kita buat. Jadi ibu-ibu, saya menganalogikan lomba lari. Jadi kita mengelola uang mirip dengan lomba lari. Pelari seharusnya berlari dari jalur yang sudah disediakan. Pelari yang tidak mengikuti jalur lomba akan mencapai garis finish lebih lama karena jarak lari ke garis finish jadi jauh. Sama halnya kalau kita tidak disiplin dengan anggaran yang telah kita buat atau pendapatan yang dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah kita rencanakan. Jadi sampai di sini ibu-ibu semua sudah paham? Ya, kalau semua sudah paham, kita lanjut pada latihan. Sini ibu-ibu, saya sudah menyiapkan lintingan kertas. Ada 6 buah lintingan kertas. Jadi ibu-ibu di situ buka buku Pintar halaman 55. Cerita 1B. Apa yang harus saya lakukan? Jadi masing-masing tadi sudah bentuk kelompok seperti biasa, kelompok ya 4 kelompok. Karena di sini ada 6 buah lintingan kertas. Jadi nanti ambil 4 lintingan, tersisa 2 lintingan kertas yang kita harus abaikan. Jadi waktunya saya berikan 5 menit untuk kerja kelompok. Setiap kelompok harus mendiskusikan jawaban dari satu cerita yang dibacanya nanti. Setelah selesai, saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk bisa membaca cerita sesuai hasil undian. Jadi dari lintingan kertas ini ibu-ibu ada soal cerita di dalam. Jadi setiap kelompok silakan ambil dan mendiskusikan. Ya, silakan. Ya, kelompok 2 nih. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya. Oke, silakan kembali. Silakan diskusikan. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Ya, silakan diskusi. Ya, kalau semua sudah, kita mulai dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 sudah siap. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1, pertanyaan pertama, Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya, Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Jawaban dari kami, Ibu Lili sebaiknya membujuk Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan saat ini karena
Hal itu merupakan keinginan, sementara ia memiliki kebutuhan untuk membayar listrik. Ya, terima kasih kelompok 1. Ternyata jawaban dari kelompok 1 benar, karena Ibu Lili harus membayar listrik. Sementara Agus menangis minta uang jajan. Nah, dari Ibu Lili membujuk Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan, karena hal itu merupakan keinginan. Jadi kita harus lebih mengutamakan yang namanya kebutuhan. Jadi Ibu Lili harus membayar listrik. Kalau kita tidak bayar listrik, berarti malam kita gelap. Ya. Oke, kita lanjut pada kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Pertanyaannya tentang Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Jawaban dari kami, Ibu Lili sebaiknya memberikan pengertian kepada Pak Rusli bahwa minggu ini pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan, sehingga tidak ada uang untuk membeli rokok yang merupakan keinginan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Jawaban juga benar. Jadi Pak Rusli karena minta uang di Ibu Lili untuk membelikan rokok. Sementara Ibu Lili harus ada uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Jadi sebaiknya Ibu Lili harus memberikan pengertian kepada Pak Rusli bahwa minggu ini pendapatan kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah kita anggarkan. Jadi rokok itu bisa kita tunda, karena itu merupakan keinginan. Jadi kita harus lebih mengutamakan yang namanya kebutuhan. Ya. Oke, kita lanjut pada kelompok 3. Ya, Di kelompok 3, Pak Rusli biasa membawa bekal makan siang ketika bekerja. Hari ini ia akan berangkat kerja, namun Ibu Lili belum sempat memasak karena sakit. Ya. Ibu Lili hanya punya uang untuk membeli bahan masakan hari ini. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Jawab, Ibu Lili sebaiknya memberikan ke Pak Rusli sedikit uang dari anggaran memasak, karena uang tersebut memang ditujukan untuk membeli makanan yang merupakan kebutuhan. Sisanya bisa digunakan untuk membeli makanan matang di dekat rumah. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Ya, dari kelompok 3 ternyata Pak Rusli membawa bekal makan siang ketika bekerja. Hari itu ia akan berangkat kerja, namun Ibu Lili belum sempat memasak. Jadi Ibu Lili sebaiknya ke Pak Rusli sedikit uang dari anggaran masak, karena uang tersebut memang ditujukan untuk membeli makanan, karena itu merupakan kebutuhan pokok atau termasuk dalam kebutuhan. Dan nanti setelah itu sisanya bisa digunakan untuk bisa membeli makanan matang atau yang ada di dekat rumah. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Ya, betul. Jadi kita langsung lanjut pada kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah siap? Sudah, ya, silakan. Oke. Baik, kami dari kelompok 4. Pertanyaannya tentang salah seorang tetangga Ibu Lili datang menawarkan baju dagangan. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin sekali membelinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Jawaban dari kami, Ibu Lili sebaiknya tidak membeli baju tersebut, karena memakai baju baru di hari raya
bukanlah kebutuhan utama. Membeli baju hanya menjadi kebutuhan jika memang diperlukan pada saatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4. Jadi di situ Ibu Lili datang menawarkan baju dagangan pada kebutuhan 3 bulan lagi di Ibu Lili karena pada hari raya agamanya. Jadi Ibu Lili ingin sekali membelinya. Jadi Ibu Lili sebaiknya tidak boleh membeli baju tersebut karena masih ada baju baru di hari raya tadi. Karena itu bukanlah merupakan kebutuhan utama. Betul. Jadi membeli baju hanya menjadi kebutuhan jika memang hanya diperlukan pada saatnya. Ya. Jadi kita harus membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Jadi keinginan bisa ditunda, sedangkan kebutuhan itu harus. Ya. Jadi di sini Ibu-ibu, saya menyimpulkan bahwa mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama dapat tercapai. Jadi kita harus mengendalikan pengeluaran, kita harus sama-sama dengan suami, istri, anak, om, atau nenek yang tinggal bersama kita harus sama-sama